Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saat ini Thomas Lembong telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta. Thomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang saat menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan satu orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejagung menjelaskan pihaknya memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor 105 ton gula kristal mentah kepada PT AP. Impor dilakukan saat Indonesia surplus gula dan diduga ada kong-kali kong terkait impor dan penjualan gula. Akibat korupsi ini, negara rugi 400 miliar rupiah. Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Mereka mengklaim penetapan status itu murni berdasarkan alat bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas dan Laode Ida, menggelar kampanye akbar di lapangan Sor Laode Panduraha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ribuan warga memadati lokasi kampanye untuk memberikan dukungan sekaligus menyaksikan artis ibu kota yang dihadirkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 3 Lukman Abunawas Laode Ida menggelar kampanye akbar di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra La Ida digelar di Sor Laode Panduraha. Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru Kabupaten Muna, Muna Barat dan kabupaten sekitarnya memadati lokasi kampanye untuk mendengarkan visi dan misi dari paslon calon gubernur nomor urut 3 tersebut. Dan tentunya dengan pengalaman dan keahlian yang kami miliki, kami akan sumbangkan untuk rakyat demi kesejahteraan dan bagaimana peningkatan apa yang kami sudah buat program. Baik program Sultra Cerdas, bidang pendidikan, Sultra Sehat, bidang kesehatan, Sultra Penduduk Kemiskinan, pengentasan kemiskinan, Sultra yang produktif, peningkatan usaha masyarakat, baik petani, nelayan. Calon Wakil Gubernur Sultra Laode Ida mengharapkan warga Sulawesi Tenggara Kepulauan bisa memilih mereka dalam Pilkada 2024. Itu diperlukan intervensi atau campur tangan pemerintah provinsi dan nasional yang kuat untuk menggerakkan perekonomian Muna, untuk menjadikan warga Muna memiliki kegiatan aktivitas ekonomi yang berarti untuk meningkatkan pendapatan mereka dan kesehatan mereka. Maka ini pertarungan bagi orang Muna untuk memastikan bahwa yang duduk di provinsi adalah saya, dan kemudian bersama Pak Gubernur memastikan pembangunan di wilayah kepulauan. Kampanye akbar La Ida ini dimeriahkan sejumlah artis ternama, yakni grup band Cirok, Mita Talahatu, dan Ceken Supu Sepa. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdiskusi dengan pemuda Islam di wilayah Condet, Jakarta Timur. Dalam diskusi tersebut, Pramono berjanji untuk menyediakan internet gratis di setiap masjid guna mendukung kegiatan para pemuda. Pemirsa, dengan mengenakan kemeja putih dan selendang cukin khas Betawi, Pramono Anung menghadiri acara diskusi yang digelar oleh pemuda Islam Jakarta di kawasan Condet, Jakarta Timur. Dalam acara ini, Pramono Anung mengungkapkan salah satu program prioritasnya sebagai calon gubernur Jakarta nomor urut 3 bersama Rano Karno. Jika terpilih, Pramono akan mendorong produktivitas kaum muda, termasuk menyediakan internet gratis di setiap masjid dan juga pelatihan konten digital untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Saya deg-degan, jadi saya ngawat. Itu tidak bisa dijangkau, hampir beberapa poin yang Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono belusukan ke Pasar Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain itu, Suswono menilai pasar tradisional Karanganyar perlu direvitalisasi dengan kondisi pasar yang dinilai kurang nyaman saat bertransaksi jual beli. Kedatangan Suswono Cawagup Jakarta nomor urut 1 untuk menerima aspirasi para pedagang dan masyarakat sekitar terkait kondisi pasar yang sepi pembeli. Suswono menjelaskan kondisi pasar Karanganyar Sawah Besar dinilai kurang layak sehingga menjadi alasan daya beli masyarakat sekitar yang menurun. Menurutnya pasar Karanganyar perlu direvitalisasi dan membangun hunian vertikal sehingga pasar dan tempat tinggal berada di satu atap dengan harapan dapat meningkatkan penjualan di pasar. Pemirsa, komitmen Partai Perindo untuk membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi kembali dibuktikan dengan kembali menggelar bazar sembako murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Bakti sosial ini rutin diadakan di berbagai daerah yang sekaligus untuk menyampaikan visi misi calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. DPD Partai Perindo Kota Sukabumi berkolaborasi dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ahmad Fahmi Dida Sembada, menggelar bakti sosial sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis selama 2 hari pada akhir pekan kemarin di Kampung Wacopong, Kecamatan Lembur Situ. Kegiatan ini menjadi solusi bagi masyarakat di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok, sekaligus mempermudah warga dalam memperoleh akses kesehatan gratis. Melalui program ini, Partai Perindo bersama Ahmad Fahmi Dida Sembada juga ingin menegaskan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Tentunya ini dalam rangka bagaimana kita menguatkan kemenangan yang akan kita raih di 27 November mendatang. Alhamdulillah hasil survei sangat bagus, sangat baik. Jadi kami sangat optimis untuk meraih kemenangan di 27 November mendatang. Kita berharap kegiatan ini bisa manfaat untuk masyarakat luas, khususnya bisa mendongkrak suara Ahmad Fahmi Dida dari Partai Perindo. Partai Perindo akan terus bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan Ahmad Fahmi Dida Sembada sebagai wali kota dan wakil wali kota 2024-2029. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.